Subhanahu wa ta'ala. Kita meneruskan kajian kitab Sirul Asrar yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi lil khalwati ayyafi abisawmi inistato'a. Hendaklah bagi orang yang melakukan khalwat zohir. Tapi jangan khalwat zohir saja, tapi harus ada khalwat batin. Banyak orang menyendiri, tapi mencari kedikjayaan, kesaktian, maka tetap saja batinnya rusak, tetap saja batinnya miskin. Yang diinginkan oleh Syekh Abdul Qadir, khalwat zohir, dan ada khalwat batin. Khalwat batin adalah berusaha menghilangkan sifat-sifat penyakit-penyakit rohani. Bahkan muncul istilah khalwat anjuman, khalwat fil jalwat, khalwat dalam keramaian. Adalah khalwat batin. Zohirnya tetap bersosialisasi, tetap bertemu dengan orang-orang, tapi batinnya melakukan khalwat. Dan itu lebih berat, sebagaimana yang diperintahkan Abah Anom kepada Abah Aus. Bagi orang yang melaksanakan khalwat untuk melaksanakan puasa, ini statoa jika dia mampu, gitu. Bagusnya sambil puasa. Wa yusolli salawatil khamsa bil jama'ati fil masjid bi awqatiha ma'a sunaniha wa saraitiha wa arkaniha la ala ta'tili. Menjaga sholat 5 waktunya berjamaah fil masjid, di masjid pada awal waktu, dengan menjaga sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, la ala ta'tili, tidak menggampang-gampangkan. Ini yang disenangi oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu dalam dunia keilmuan termasuk orang yang berlidah tajam. Dia mengkritik termasuk Abu Hasan As-Sazili, Al-Imam Al-Ghazali. Tapi beliau tidak mengeluarkan kritikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan yang saya temukan ada perkataan Torikotuna, Asohut Torikoti Torikotuna, Toriko Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan beliau punya sanad Torikonya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari Ibnu Qudamah. Itu ada 4. Kullu rak'ataini yusallim. Setiap 2 rakaat ucapkan salam, membaca salam tuh. Jaga fikihnya tuh. Memang ada sholat malam 4 rakaat, tapi Imam Syekh Abdul Qadir lebih memegang hadis yang mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu ya 2 rakaat 2 rakaat. Wa ba'daha salasa wa ba'daha yusolli salasa rakaatin sholatal witri. Jadi sholat witirnya Syekh Abdul Qadir 3. Dulu tuh TKN bukan 3 ya. Setelah Abah ke Baghdad, kalau bahasa Abah ya dikasih lihat langsung gitu.
dikasih lihat langsung sholat witirnya ala si Abdul Qadir. Ya 3 rakaat, maka pulang dari Baghdad, sholat witirnya menjadi tiga dengan satu salam. Kama qala Allah Ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda. Berdasarkan firman Allah, dan di sebagian malam fatahajat, laksanakan sholat tahajud untuk menjadikan kamu berada di maqamam mahmuda, tempat yang mulia. Maqamam mahmuda ini ya maknanya luas, badan sehat, pikiran tenang, usaha lancar. Kalaupun ada ujian dihadapi dengan ketenangan, dengan optimisme, gitu. Ya itu memberikan kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan, kekuatan. Kenapa? Inna nasyiatal laili iya asaddu wat'ahu wa aqwamu qila. Suasana malam itu memberikan nuansa yang begitu kuat untuk meningkatkan dan menguatkan spiritual seseorang. Wa yusalli rak'ataini ba'da tulu'is syamsi wa hiya sholatul israqi. Lalu di waktu pagi melaksanakan sholat 2 rakaat ba'da tulu'is syamsi, ketika setelah terbitnya matahari. Wa hiya sholatul israqi, dan itu disebut dengan sholat isra'. Sholat isra'. Sholat ketika sholat untuk bersyukur dengan melihat terbitnya matahari. Masih bisa melihat terbitnya matahari di bumi, bukan di alam kubur. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat isra' biniyatil isti'azah, dengan niat isti'azah, minta perlindungan. Yaqra'u fi awali rak'atin, membaca di awal rakaatnya bil muawwizatain, dan setiap rakaat itu membaca bi muawwizatain kul al-falaq dan an-nas. Minta dijaga hari itu oleh Allah dari kejahatan manusia dan kejahatan setan. Wa rak'ataini ba'daha, dan melaksanakan 2 rakaat setelahnya istiqoroh. Maka saya sering mengatakan, banyak orang mengaku muridnya Syekh Abdul Qadir hanya dengan menempelkan foto di rumahnya atau membacakan Fatihah untuknya. Kalau kita bukan hanya menempelkan foto di rumah kita, bukan hanya membacakan Fatihah, tapi mengamalkan ilmunya Syekh Abdul Qadir. Mengamalkan ilmunya Syekh Abdul Qadir. Kalau mereka hanya mengirimkan Fatihah, tapi ilmunya Syekh Abdul Qadir nggak diamalkan. Apa yang salah satunya ini sholat. Sholat isra', sholat isti'azah, sholat istikharah. Dengan bacaannya sama kita ikutin ala Syekh Abdul Qadir. Ini makanya murid jadi. Abah itu murid jadinya Syekh Abdul Qadir. Abah Ano murid jadinya Syekh Abdul Qadir. Dan kita ikut kepada murid jadinya Syekh Abdul Qadir. Wa yaqra'u fi kulli raqatin fatihatil kitabi marratan wa ayatal kursi marratan wa suratal ikhlasi sab'an. Membaca ayat kursi 1 kali, surat Al-Ikhlas tujuh kali, sama.
Wasitta rakaatin ba'daha biniyatid duha. Kalau kita ditambahkan dengan isti'anah, sholat isti'anah 4 rakaat dulu sebelum sholat duha. Ya nggak apa-apa gitu. Isti'anah. Ini semenjak periode kemursidan Abaos ditambah dengan sholat isti'anah. Gitu. Isti'anah itu meminta pertolongan meskipun dalam keadaan kita merasa tidak butuh gitu. Artinya kita cukup lah, rezekinya lagi cukup, badan lagi sehat, tetap isti'anah gitu. Jangan pas sakit isti'anah, jangan pas nggak punya duit baru isti'anah gitu. Jadi sudah menjadi sarapan. Kayak orang latihan latihan ilmu pukul, latihan silat, dia setiap hari latihan, latihan, latihan. Bukan cuman kalau mau tanding doang, bukan kalau cuman pengen ngadapin musuh doang, tapi setiap saat latihan. Maka kapanpun datangnya musuh, kapanpun datangnya perlombaan, pertandingan dia sudah siap. Setelah isti'anah, melaksanakan duha. Kalau sini wasit rakaatin ba'daha biniyatid duha. 6 rakaat, kalau kita 8 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Yaqra'u fiha minal ayati waswar masa membaca di dalamnya ketika duha itu surah-surah yang diinginkan. Wa yusalli ba'daha raka'ataini biniyati kafaratil bauli juga nih. Kafaratil baul karena ya banyak jamaah-jamaah yang istibroknya, istinjanya mungkin belum baik gitu. Atau mungkin sudah ada penyakit salasul baul, yang penyakit-penyakit yang susah kadang-kadang sering keluar keluar karena sudah mungkin karena usianya gitu. Maka ada sholat kafaratul baul. Yaqra'u fi kulli rak'atin inna atayna kal kausar sab'a marratin ba'da Fatihah. Fa iza shalla zalika, jika kata Syekh Abdul Qadir orang yang mengerjakan sholat kafaratul baul, fa iza shalla zalika kafaro zunubal bauli, nah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang disebabkan oleh al-baul, kencing. Itu ada dosanya, bahkan ada orang yang disiksa. Ketika Nabi, kata Nabi, ini orang disiksa ini karena kencingnya, istinjanya, istibronya nggak benar. Wa najamin azabil qabri, dan selamat dari azab kubur. Kama qala Rasulullah SAW, istanzihu minal baul fa inna amata azabil qabri minhu. Kata Nabi, bersucilah, benar-benarlah kamu membersihkan air kencingmu. Karena fa inna amata, karena kebanyakan orang yang diazab di alam kubur minhu, gara-gara kencingnya, istinjanya, istibronya nggak benar. Wallahu a'lam bisawab.